Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview tentang bagaimana cara membandingkan pecahan. Seperti yang sudah kalian kenal, tanda pembanding dalam pecahan yaitu ada lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Pada pertemuan kali ini langsung ke contohnya saja ya. Prinsipnya ingat, apabila mau membandingkan pecahan, jadikanlah mereka menjadi pecahan yang sejenis terlebih dahulu. Menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, desimal ataupun persen. Nah, yang pertama ini contohnya ada pecahan 1/4 25%. Kira-kira tanda pembanding yang cocok bagaimana? Kita ubah ke bentuk pecahan biasa saja ya. Nah, 25% artinya adalah 25/100. Kita ubah ke bentuk yang paling sederhana, yaitu menggunakan pembagian yang bisa membagi habis 25 dan bisa membagi habis 100, yaitu 25. Kenapa ditemukan 25? Dengan cara pembagian porogapit juga bisa, atau dengan pembagian partisi yaitu pengurangan. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ternyata tanda yang sesuai adalah sama dengan. Tanda pembanding yang tepat 1/4 sama dengan 25% atau 25/100. Bentuk paling sederhananya adalah 1/4. Jadi mereka merupakan pecahan yang sama, tanda pembandingnya yaitu sama dengan. Sekarang contoh yang kedua, yaitu misalnya di sini ada 8/3 1/3. Nah, ingat prinsip yang pertama adalah jadikan mereka menjadi pecahan yang sejenis. Kalau tadi sudah menjadi pecahan biasa, sekarang kita ubah ke pecahan campuran ya. 8/3 kita hitung. 8 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3. Kok 1? 8 dibagi 3? Iya, ternyata 2. Nah, 2 dikali 3 6. Sisanya berapa? 2. Udah jelas di sini? Yaitu adalah ketemu 2 hasil baginya sebagai bilangan asli. Sisanya kita sebagai pembilang per 3. Wah, udah jelas ya. 2/3 berarti lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul sekali, lebih besar. Nah, ini diubah ke dalam pecahan campuran. Selanjutnya adalah ke pecahan desimal. Atau kamu mau dibuktikan dulu ke pecahan biasa? Boleh. Ini merupakan 8/3. Sedangkan kalau ini 3 kali 1, 3 ditambah 1, ya betul 4/3, yaitu lebih besar. Boleh ke pecahan biasa ataupun ke pecahan campuran, hasilnya tetap sama, yaitu terbukti 8/3 itu lebih besar dari 1/3. Selanjutnya adalah ke dalam bentuk pecahan desimal. Di sini Bu Guru punya pecahan desimal yaitu 1,25. Kira-kira tanda pembanding yang sesuai itu apa ya? Dengan 75%. Kalau tadi sudah kita ubah ke pecahan biasa, pecahan campuran, sekarang kita ubah ke pecahan bentuk desimal. Di sini tetap 1,25. Yang kita kerjakan adalah 75%. Artinya 75/100. Lalu akan kita bagi ya. Cara pembagiannya adalah seperti ini, 75/100. Tentunya tidak bisa di sini per seratusan ada satu angkanya, di sini bisa dibagi 100 enggak ya? 75 ini merupakan puluhan, sedangkan ini ratusan. Nah, kita tambahkan di sini 0, di sini juga ada 0,
750 dibagi 100 hasilnya adalah 7. 7 dikali 100, 700. Dikurangkan sisanya adalah 50. 50 tidak bisa, kita tambahkan 0 dibagi 100 yaitu 5. 5 kali 100, 500. Habis. Ternyata 1,25 itu lebih besar dari 0,75. Tanda pembandingnya adalah lebih besar, ya. Atau mau dijadikan perseratusan, bisa. 1,25 per 100. Di sini ada 75 per 100. Artinya di sini 125 per 100, 75 per 100 lebih besar. Ini menggunakan pecahan campuran, yang ini pecahan biasa. Oke? Sudah jelas ya. Cara membandingkannya adalah jadikan mereka menjadi pecahan yang sejenis terlebih dahulu. Kalau yang ini tadi jadikan pecahan biasa, yang ini pecahan campuran. Kalau yang ini dijadikan desimal. Kalau persen, Bu, oh boleh. Ini tadi contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Bagaimana kalau semisal di sini ada 12%, kita bandingkan dengan 1/2. Sama ya seperti contoh yang nomor 1. Gak apa-apa. Sekarang akan kita ubah ke bentuk persen. 12% tetap. Sekarang kita ubah setengah ini dalam bentuk perseratusan atau persen. Nah, oke. Kita kalikan dengan berapa ya 1/2 ini? Agar bisa ketemu 100. Iya, udah lancar perkaliannya. Ternyata dikali dengan 50. Berarti di sini 50. Udah jelas, yaitu 50%. Tandanya adalah kurang dari 12%. Ternyata lebih kecil dari 50%. Oke, mungkin itu mengenai bagaimana cara membandingkan pecahan. Kalian ingat dulu ini tanda pembandingan lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan tentunya dijadikan ke pecahan sejenis. Entah itu pecahan biasa, entah itu pecahan campuran, bahkan desimal atau ke persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.